Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Putra. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pengecoran logam. Yang pertama itu, apa itu pengecoran logam? Pengecoran logam adalah suatu proses manufaktur yang menggunakan logam cair dan cetakan untuk menghasilkan bentuk yang mendekati bentuk geometri akhir produk jadi. Logam cair akan dituangkan atau ditekan ke dalam cetakan yang memiliki rongga cetakan cavity sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Beberapa jenis bahan logam yang umum digunakan dalam industri pengecoran antara lain 1. Besi, 2. Aluminium, 3. Besi cor ulet atau besi ulet, 4. Besi atau baja, 5. Tembaga, 6. Seng. Sebelum kita memilih bahan logam yang akan digunakan dalam pengecoran, hal-hal berikut harus dipertimbangkan. Yang pertama ada titik leleh, yang kedua ketahanan aus, yang ketiga tingkat kebutuhan volume, yang keempat kemampuan redaman, yang kelima efektivitas biaya, yang keenam kecepatan pendinginan, yang ketujuh bobot. Berikutnya jenis-jenis pengecoran logam. Jenis-jenis pengecoran logam dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada pengecoran tradisional, yang kedua ada casting kontemporer atau non tradisional. Kalau yang pengecoran tradisional itu, casting adalah metode pengecoran logam yang menggunakan cetakan pasir untuk membentuk produk cor. Dari teknik pengecoran secara tradisional ini terbagi lagi menjadi 5 jenis. Contemporary casting adalah metode pengecoran logam yang tidak mengandalkan pengecoran pasir dalam proses pengerjaannya. Jadi apa saja yang termasuk dalam casting kontemporer? Yang pertama pengecoran tradisional. Yang pertama ada pengecoran cetakan pasir. Metode pengecoran logam dengan cetakan pasir dikenal sebagai sand casting atau sand mold casting. Metode pengecoran sand mold casting ini merupakan metode pengecoran logam yang tertua dari metode lainnya. Langkah-langkah singkat dalam proses ini adalah dengan menuangkan logam cair ke dalam cetakan pasir, lalu biarkan logam menjadi dingin dan mengeras. Kemudian pecahkan cetakannya. Hasil gip harus dibersihkan dan diperiksa perlakuan panas. Terkadang diperlukan untuk meningkatkan sifat metalurgi. Yang kedua ada pengecoran pasir kering. Dari sand casting adalah metode pengecoran dengan pasir kering sebagai cetakan dengan proses yang sama seperti pengecoran cetakan pasir. Cetakan tersebut terbuat dari pasir kasar yang ditambah bahan pemikat organik. Setelah itu cetakan dibakar dalam oven pada suhu 200 sampai 300 derajat Celcius. Pembakaran cetakan dilakukan dengan cara meningkatkan kekerasan dan kekuatan dari cetakan. Cetakan pasir kering tidak menyusut karena pengaruh panas dan tidak mengandung gelembung udara. Yang ketiga ada pengecoran cetakan seal. Seal mold casting ini juga dikenal sebagai seal molding. Seal molding merupakan metode pengecoran cetakan koleksi yang menggunakan campuran pasir dan resin pengeras tangkang untuk membentuk cetakan. Jika dibandingkan
dengan pengecoran pasir, proses ini memiliki presisi yang lebih baik, produktivitas lebih tinggi, dan kebutuhan tenaga kerja lebih rendah. Metode pengecoran logam small casting digunakan untuk komponen berukuran kecil dan sedang yang membutuhkan presisi lebih tinggi. Pengecoran logam menggunakan metode small casting ini mirip dengan pengecoran pasir, di mana logam cair dituangkan ke cetakan yang sekali pakai expand mold. Yang keempat ada pengecoran cetakan semen. Semen mold casting. Semen mold casting adalah cetakan pasir yang terdiri dari campuran pasir, semen, dan air. Selain itu, terdapat juga tambahan beberapa tetes gula untuk menambah kecepatan pengeras pasir. Semen mold casting tidak jauh berbeda dengan campuran bangunan yang menggunakan semen Portland. Hanya saja metode pengecoran logam ini lebih banyak menggunakan pasir dan lebih sedikit semen serta air. Proses pengerasan cetakan pasir pada proses ini menggunakan cara dengan mendiamkannya di udara terbuka selama 24 sampai 48 jam, tergantung persentase komposisinya. Yang kelima ada pengecoran cetakan vakum. Vakum mold casting adalah metode pengecoran dengan dimensi kecil dan detail halus. Vakum mold casting juga digunakan untuk pengecoran dari bahan plastik. Nantinya material cair dimasukkan ke dalam pola dengan tekanan vakum dan menghilangkan udara yang terperangkap untuk melancarkan aliran material cair. Vakum casting dikembangkan untuk pengecoran logam, di mana vakum digunakan dalam berbagai kombinasi gas terkompresi untuk meningkatkan kualitas pengecoran dan mengurangi porositas logam. Yang kedua itu ada casting kontemporer atau non tradisional. Yang pertama ada tekanan tinggi die casting, HPDC, high pressure die casting, adalah teknik pengecoran logam dengan proses pengecoran yang bertekanan tinggi. Proses pengecoran membutuhkan tekanan yang relatif tinggi untuk menghasilkan produk cor. Pengecoran cetak tekan termasuk proses pengecoran cetakan permanen dengan cara menginjeksikan logam cair ke dalam rongga cetakan dengan tekanan tinggi 7-350 MPa. Tekanan tetap dipertahankan selama proses pembekuan. Setelah seluruh bagian coran membeku, cetakan dibuka dan hasil coran dikeluarkan dari dalam cetakan. Yang kedua ada pengecoran cetakan permanen. Permanen mold casting adalah produksi logam dengan cetakan yang dikombinasikan dengan hidrostatik. Teknik pengecoran logam ini tidak praktis untuk pengecoran dengan ukuran besar dan logam dengan titik-titik tinggi. Logam non-besi seperti aluminium, seng, timah, magnesium, dan perunggu memberikan hasil yang baik jika diproduksi dengan metode pengecoran logam ini. Cetakan ini terdiri dari dua bagian atau lebih yang disatukan dengan skru, klem, plat, atau alat lain yang dapat dilepas setelah produk mengeras. Yang ketiga ada pengecoran sentrifugal. Pengecoran sentrifugal dilakukan dengan menuangkan logam cair ke dalam cetakan yang berputar. Akibat pengaruh gaya sentrifugal, logam cair akan didistribusi
distributing. Bukan cetak akan dan kemudian membuku. Jenis-jenis pengecoran sentrifugal. 1. Pengecoran sentrifugal sejati. 2. Pengecoran semi sentrifugal. 3. Pengecoran sentrifugal. 4. Pengecoran cetakan plaster. Plaster mold casting adalah teknik pengecoran logam non-ferrous, di mana logam cair dituangkan ke dalam cetakan sekali pakai. Setelah itu, cetakan diplaster hingga mengeras. Keuntungan proses ini: 1. Pola tidak dilepas dari rongga cetak. 2. Tidak perlu dibuat kub dan druk, dan sistem saluran masuk serta riser dapat dibuat menjadi satu dengan pola polistirol tersebut. Kelemahannya: 1. Pola polistirol merupakan pola sekali pakai, sehingga dibutuhkan pola baru setiap kali pengecoran. 2. Biaya pembuatan pola mahal. Penggunaan: 1. Produksi massal untuk pembuatan mesin otomobil. Dalam proses ini pembuatan 2. Dan pemanasan pola dilakukan dengan sistem produksi otomatis. Yang kelima, ada pengecoran investasi. Investment casting yaitu metode pengecoran logam yang polanya terbuat dari white atau lilin dan cetakannya terbuat dari keramik. Proses pembentukan cetakan tersebut dibuat dengan sand casting, pengecoran logam. Metode ini digunakan untuk membuat model yang sangat kompleks. Dalam proses ini, model terbuat dari lilin yang mana kemudian dilapisi dengan bahan pelapis seperti etil atau natrium silikat untuk menghaluskan permukaan model. Model kemudian ditempatkan dalam bahan cetakan seperti resin yang selanjutnya dikeringkan dengan pemanasan. Proses pengeringan pada suhu 100 derajat Celcius hingga 110 derajat Celcius menyebabkan lilin meleleh dan mengalir melalui pori-pori bahan cetakan. Kemudian akan membentuk sesuai dengan bentuk produk yang diinginkan. Lalu dilanjutkan pemanasan hingga 1000 derajat Celcius untuk mengeraskan cetakan. Kelebihan dan kekurangan pengecoran logam. Beberapa kelebihan dari pengecoran diantaranya dapat membuat bentuk yang rumit. 2. Dapat menghemat waktu dan pengerjaan produk massal. 3. Dapat menggunakan bahan yang tidak dapat dikerjakan dengan proses pemesinan. 4. Ukuran produk tidak terbatas. 5. Bahan dapat dilebur. Dan kekurangannya: 1. Kurang ekonomis untuk produksi dalam jumlah kecil. 2. Permukaan secara umum lebih kasar dibanding proses pemesinan. 3. Toleransi kepresisian ukuran harus lebih besar dibanding produk pemesinan. Terima kasih, sekian dari saya. Barangkali ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.